Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kompetensi Kepribadian Guru yang beranggotakan Muhammad Arwi Siraj dan saya sendiri Sarfina Nur Aulia dari kelas 5C Pendidikan Geografi UIN Suskariau. Materi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian guru. Pengertian: kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang mengerti bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotrik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi guru terdiri dari dua kata, yaitu kompetensi dan guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competent dan competence, yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi kepribadian guru adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur, sehingga tercampur dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sikap pribadi yang diwajibkan oleh filsafat Pancasila menggunakan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya, termasuk dalam kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, pemahaman terhadap kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. Guru bukan hanya mengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai cerminan tempat subjek didik dapat berkaca. Dalam relasi interpersonal antar guru dan subjek didik, tercipta situasi didik memungkinkan subjek didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Guru mampu menjadi orang yang mengerti diri siswa dengan segala problematikanya. Guru juga harus mempunyai wibawa sehingga siswa segan terhadapnya. Hakikat guru pendidik adalah bahwa ia digugu dan ditiru. Berdasarkan uraian di atas, fungsi kompetensi guru adalah memberikan bimbingan dan suri teladan, secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Untuk meningkatkan kompetensi, guru dituntut untuk menatap dirinya dengan memahami konsep dirinya. Seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca, ia akan melihat bukan satu pribadi tetapi ada 3 pribadi, yaitu 1. Saya dengan konsep diri saya, 2. Saya dengan ide diri saya, 3. Saya dengan realita diri saya. Ruang lingkup kompetensi kepribadian guru tidak lepas dari falsafah hidup, nilai-nilai yang berkembang di tempat seseorang guru berada, tetapi ada beberapa hal yang bersifat universal yang mesti dimiliki oleh guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu yang menunjang terhadap keberhasilan tugas pendidik yang diembannya. Kemampuan kepribadian guru menurut Sanusi tahun 1991 mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidik beserta unsur-unsurnya. 2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyoginya dianut oleh seorang guru.
3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai penuntut dan teladan bagi para siswanya. Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru. Materi selanjutnya yaitu B. Karakteristik kompetensi kepribadian guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lainnya. Sedangkan karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik menurut istilah adalah set sifat manusia pada umumnya. Di manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya karakteristik guru sendiri adalah sifat-sifat khas akhlak baik yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Juga memiliki rasa cinta kasih dan tulus ikhlas dalam proses kegiatan belajar mengajar, agar anak didik memiliki semangat dan motivasi yang tinggi sehingga akan timbul sikap aktif. Karakteristik seorang guru profesional sendiri adalah segala sikap dan perbuatan guru baik di sekolah, di luar sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di dalam memberikan pelayanan peningkatan pengetahuan, memberi bimbingan dan motivasi kepada peserta didik dalam berbagai hal. Misalnya, cara bersikap antara yang tua dengan yang muda, sikap yang muda kepada yang tua, cara berpakaian yang sopan baik secara tradisi atau secara agama, cara berbicara dan berhubungan baik dengan peserta didik atau sikap terhadap teman sejawat serta anggota masyarakat lainnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arwi Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arwi Siraj akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu implementasi kompetensi kepribadian guru. Pertama, guru harus bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama yang dilakukan guru yaitu guru bertindak sesuai dengan norma agama Islam. 2. Guru bertindak sesuai dengan norma hukum. Dan guru harus bertindak sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya yaitu guru harus bertindak dengan norma budaya nasional Indonesia. Yang kedua yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat. Pribadi yang jujur. Jujur sebagai pendidik harus memiliki kepribadian yang jujur. Misalnya penyimpangan arsip administrasi agar dalam penilaian terhadap siswa objektif dan bukan fiktif. Yang kedua, berakhlak mulia. Guru bukan hanya dapat mengajar dengan baik, tapi juga dapat mendidik. Untuk itu, selain harus menguasai ilmu yang diajarkan dan cara mengajarkannya dengan baik, seorang guru juga harus memiliki akhlak yang mulia. Dari yang ketiga, yaitu menjadi suri tauladan. Guru berperan sebagai suri teladan bagi siswa atau sebagai contoh yang baik, karena siswa menjadikan guru sebagai panutannya. Dari yang ketiga yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh guru yang dengannya siswa akan mudah menerima pelajaran yang disajikannya dan memperhatikan segala yang dianjurkan oleh guru, yang membawa siswa ke arah kedewasaan dalam rangka mengenal nilai-nilai hidup atau norma-norma kesusilaan.
dan lain sebagainya, serta menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kedisiplinan siswa. Yang keempat, yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri merupakan kunci dalam keberhasilan suatu pendidikan. Etos kerja guru erat kaitannya dengan kepribadian, perilaku, dan karakternya. Yang kelima, yaitu menjunjung tinggi kode etik guru. Adanya kode etik guru merupakan jaminan oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat menjelaskan tugasnya secara profesional, dapat membina secara efektif dan efisien bagi siswa, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran. Kode etik yang dimaksud diantaranya memiliki ilmu yang memadai, sehat jasmani dan rohani, serta berakhlak mulia. Kalau menurut saya, guru mata pelajaran agama telah memenuhi kode etik tersebut. Kompetensi kepribadian guru dalam pandangan Islam. Kompetensi kepribadian guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dengan kepribadian utama atau insan kamil agar bisa menjadikan panutan oleh anak didik. Sebab kemampuan dan akhlak yang baik dari guru bisa menjadi contoh yang akan digugu dan ditiru. Oleh sebab itu, sebagai guru yang baik, wajib untuk menjadi teladan yang baik bagi anak didik, seperti mempunyai sifat disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Dan pada intinya, kompetensi kepribadian guru dalam perspektif pendidikan Islam haruslah selalu mencontoh sifat dan perilaku Nabi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.